Halo Sobat Digital, jumpa lagi dengan Minbox Sahal. Kali ini gue bakal nanyain ITZen yang ada di sekitar sini terkait dengan kebocoran data. Kira-kira mereka pada tahu nggak ya? Karena ini tuh rame banget dan hampir dibicarain di mana-mana. Penasaran kan? Yuk kita cari tahu selengkapnya. Dengan Mas siapa nih kalau boleh tahu? Fadil. Nama saya Sandika, Pak. Aku Tika. Aku Dela. Buat dari pandangan masyarakat itu sih bagus ya. Karena itu kayak semacam pelajaran aja buat orang pemerintahan ya. Biarin aja orang pemerintahan. Kalau komentar saya ada plus minus juga ya. Plusnya kalau bagi masyarakat mungkin yang selama ini diem, nggak tahu kan, jadi kebongkar semua. Nah, di balik negatifnya sendiri, datanya sendiri juga kan mungkin data saya atau data teman-teman kan kesebar kan juga nggak bagus juga ya. Banyak minusnya juga, ada plusnya juga gitu. Aku tahu sih dari sosial media, cuma memang nggak ngikutin sampai ke dalam-dalamnya gitu. Kalau dari gue pribadi, gue nggak mau ada main salah-salahan juga. Cuma maksudnya kan kalau dari kita sebagai misalkan daftar ke provider kan itu kan semua identitas kita kasih ke mereka kan untuk lebih ke data dirinya untuk si provider. Ya kalau bisa sih mungkin dari sisi entah si provider ataupun mungkin pemerintah yang katanya ada yang disalah-salahin itu, ya harusnya sih menjaga gimana caranya, bukan malah ngelempar statement. Ya masing-masing pemilik melindungi lah, gimana caranya ngelindungi. Kita kan orang awam ya, nggak ngerti masalah kayak gituan. Jadi ya yang punya wewenang harusnya yang bisa melindungi gitu loh. Ya kalau misalkan dari siapa disalahin, sebenarnya nggak bisa disalahin juga loh hacker kita yang biorka itu. Karena dia mengungkap fakta ya. Karena kita kan sebagai masyarakat selama ini yang saya tahu banyak media yang nutup-nutupin ya. Karena saya sedikit ada explore juga. Kalau untuk kita cari kesalahannya sendiri itu saya nggak bisa prediksi juga ya kesalahan dari siapa. Mungkin saran saya untuk negara sih ya, lebih diprotek lagi lah, namanya data masyarakat itu nggak boleh bocor lah gitu. Ya kalau misalkan mungkin yang umum deh di sekeliling kita nih yang sering kita dengar, kayak mungkin ada online masalah pinjaman duit gitu kan. Ya mungkin misal kayak dari KTP atau mungkin data diri yang lainnya, ya itu kan bisa disalahgunain gitu kan. Ya modelan ATM aja bisa dibobol dengan cara yang gimana, apalagi yang bisa ngakses data diri gitu kan. Itu lebih fatal sih menurut gua. Kalau bahayanya sendiri, yang pertama tadi juga pinjol itu juga bahaya. Terus yang kedua, menurut saya kalau data-data begitu banyak riskan banget kalau sampai kesebar di luar gitu kan. Resikonya pasti ya itu untuk masyarakatnya, terus jadi masyarakat kurang percaya sih pasti sama pemerintahnya kan. Jadi betul. Pasti jadi hilang lah respeknya gitu. Ternyata semudah itu ya, masyarakat pasti berpikir kalau datanya bisa diunggah oleh siapa saja kayak gitu sih. Saya kalau dapat pesan jarang, tapi kalau telepon sering. Oh. Iya, kalau di telepon langsung sering saya, cuman sering saya abaikan lah gitu. Oke, kalau menurut Masnya yang kayak gitu tuh termasuk dari kebocoran data bukan akibatnya gitu? Bukan, menurut saya, karena sebelum aksi hacker ini sendiri, pinjol itu udah banyak dapat data-data kita sebenarnya. Kayak kita mengajukan kredit rumah, kredit mobil atau dan lainnya lah gitu. Oh sering Mas, sering banget. Oke, menurut Masnya itu dari kebocoran data bukan? Kalau itu bisa jadi mungkin kebocoran data gitu. Karena kan soalnya kan kalau kayak gitu suka nge-link, setahu saya tuh. Tapi kalau saya abain aja biar aman. Banyak. Oke. Menurut Mas itu salah satu dari risiko ini nggak sih, kebocoran data gitu? Mungkin bisa jadi, cuman nggak tahu itu mereka dapat nomor-nomor terus mereka ngeblas gitu yang mengatasnamakan pinjaman atau mungkin menang hadiah atau apa. Nah, itu nggak ngerti itu dari mana. Pokoknya itu kan salah satunya kan fatal juga kalau orang awam yang nggak ngerti dia ngikutin, tertarik, ya udah apes kan. Ya untuk pemerintah
Jangan kalau itu kan sedikit tendangan dari Bjorka, dari masyarakat. Bjorka juga masyarakat itu ya, lebih peduli aja sama masyarakat, jangan peduli sama diri sendiri. Lebih ditingkatkan lagi lah keamanannya untuk hacker ini gitu loh, biar nggak sampai bocor lagi lah ke depannya begitu. Ya udah standar aja, maksudnya benar-benar dijaga privasi dari si pengguna. Entah mungkin juga gue sendiri, gue juga nggak tahu mungkin data gue udah bocor atau enggak. Ya syukur-syukur masih aman, cuman seenggaknya benar-benar dijagalah kepercayaan masyarakat gitu loh. Kalau aku mungkin kalau emang fokusnya untuk menjaga data, big datanya itu ya harus investasi di sistemnya itu sih secara maksimal ya gitu. Jangan, maksudnya kalau emang ada budget untuk lebih untuk investasi untuk keamanan sistem gitu ya, kenapa enggak gitu, karena kan itu adalah salah satu effort lah supaya mencegah kebocoran data. Kalaupun nanti bakal bocor juga, seenggaknya they tried their best gitu. Nah sob, demikianlah tadi tanggapan-tanggapan dari ITZen terkait dengan kasus kebocoran data. Ternyata masih banyak ya yang belum tahu atau nggak ngikutin sama masalah ini. Tapi semoga pesan-pesan dari mereka dan aspirasinya tersampaikan nih ke pemerintah. Bukan cuma tersampaikan, tapi juga didengar dan juga ditindaklanjutin nih untuk kebaikan kita semuanya. Nah sekian dari gua, kita jumpa lagi di video berikutnya. See you on next video ya.